Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam bersama Kakak Isna. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tentang golongan darah. Apakah kalian sudah siap? Golongan darah manusia itu dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu darah A, B, AB, dan O. Apakah kalian tahu kenapa golongan darah manusia itu berbeda-beda? Apakah kalian tahu? Adapun yang membuat darah manusia itu berbeda dari yang lain, yaitu adanya kombinasi molekul protein yang disebut antigen dan antibodi. Antigen hidup pada permukaan darah merah, sedangkan antibodi hidup dalam plasma darah. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan pengelompokan darah pada manusia. Darah manusia dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, golongan darah A. Pada golongan darah A, pada sel-sel darahnya mengandung aglutinogen A dan di dalam plasma darahnya mengandung aglutinin B. Nah, sekarang yang kedua, yaitu golongan darah B. Pada golongan darah B, sel-sel darahnya mengandung aglutinogen B dan dalam plasma darahnya mengandung aglutinin A. Nah, sekarang golongan darah manusia yang ketiga. Golongan darah manusia yang ketiga yaitu golongan darah AB. Pada golongan darah AB, sel-sel darahnya mengandung aglutinin
tinogen A dan B, tapi tidak tapi plasma darahnya tidak mengandung aglutinin A dan B. Nah, sekarang golongan darah yang keempat. Golongan darah yang keempat yaitu golongan darah O. Pada golongan darah O, sel-sel darahnya tidak mengandung aglutinogen A maupun B, tapi dalam plasma darahnya mengandung aglutinin A dan B. Jadi berbeda sekali kan dengan golongan darah AB. Nah, sekarang kita akan belajar tentang transfusi darah. Apa itu transfusi darah? Apakah kalian tahu? Nah, adik-adik, jadi transfusi darah itu adalah mengambil darah milik seseorang, lalu darah itu dimasukkan ke dalam tubuh orang lain. Adik-adik, orang yang diambil darahnya atau orang yang memberikan darahnya dinamakan donor. Lalu, orang yang menerima darah atau penerima darah dinamakan resipien. Adik-adik, pada saat transfusi darah, aglutinogen pemberi darah dan aglutinin penerima darah harus diperhatikan. Aglutinogen adalah zat yang digumpalkan, sedangkan aglutinin adalah zat yang menggumpalkan. Contohnya, golongan darah A diberikan ke golongan darah B. Jika diperhatikan, pada pemberi darah yang golongan darahnya A mempunyai aglutinogen A, dan pada penerima mempunyai aglutinin A. Jika aglutinogen A dipertemukan dengan aglutinin A, akan mengalami penggumpalan. Jadi, transfusi darah tidak akan berhasil. Begitu juga pada pemberi darah
memiliki aglutinin B, dan penerima darah memiliki aglutinogen B. Jadi, apabila pendonor yang memiliki darah A memberikan darahnya pada orang yang memiliki golongan darah B, tidak akan bisa. Begitu juga sebaliknya, apabila seseorang yang memiliki golongan darah B memberikan darahnya pada orang yang memiliki golongan darah A, tidak akan bisa. Jadi, yang memiliki golongan darah A bisanya memberikan pada orang yang memiliki golongan darah A juga. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan tabel di samping. Di sini ada tanda kurang dan tambah. Tanda kurang itu berarti darah bisa diberikan ke penerima darah. Tapi untuk tanda plus itu artinya mengalami penggumpalan atau tidak bisa diberikan ke penerima darah. Contohnya pada penerima darah atau resipen yang memiliki darah A. Di situ jika diberikan darah A itu tidak mengalami penggumpalan. Berarti penerima darah A bisa menerima darah dari seseorang yang memiliki golongan darah A. Selanjutnya, resipen atau penerima darah A apabila diberikan darah dari orang yang memiliki golongan darah B, itu tandanya plus. Plus itu berarti mengalami penggumpalan. Jadi, darah dari golongan darah B tidak bisa diterima oleh resipen atau penerima darah yang memiliki golongan darah A. Selanjutnya, resipen atau penerima darah yang memiliki golongan darah A jika diberikan darah dari orang yang mempunyai golongan darah AB, itu tandanya plus, berarti mengalami penggumpalan. Jadi darah tidak bisa diterima oleh orang tersebut. Yang terakhir, resipen yang mempunyai golongan darah A diberikan darah yang mempunyai golongan darah O. Itu tandanya kurang, berarti tidak mengalami penggumpalan. Jadi, darah bisa diterima oleh orang yang memiliki golongan darah A. Nah, contoh yang kedua yaitu orang yang mempunyai golongan darah B. Di sini, golongan darah B jika diberikan darah
yang memiliki golongan darah A tidak bisa menerima. Di sini kan tandanya plus, jadi tidak bisa menerima karena mengalami penggumpalan. Nah, jika golongan darah B diberikan darah yang memiliki golongan darah B juga, itu tandanya kurang, berarti bisa menerima karena tidak mengalami penggumpalan. Selanjutnya, apabila golongan darah B diberikan darah yang memiliki golongan darah AB, itu di situ tandanya plus. Jadi tidak bisa diberikan darah karena mengalami penggumpalan. Selanjutnya, apabila diberikan darah O, itu tandanya kurang, berarti bisa menerima darah yang mempunyai golongan darah O. Nah, adik-adik pasti sudah bisa kan cara membaca tabel ini? Jika belum bisa, bisa ditanyakan ke kakak Isna ya. Demikian pembelajaran IPA hari ini. Semoga ilmu yang diterima adik-adik bisa bermanfaat. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.